Martial Universe. Bab 112. Judul, Duel Terakhir. Satu menang dan satu kalah. Suasana di sana tiba-tiba berubah tegang. Banyak tatap mata pun mengarah pada dua orang yang belum muncul. Lindong dan pemuda berbaju abu-abu. Lindong, giliranmu. Kau pasti bisa mengalahkannya kan? Saat ini, wajah cantik Xia Zilan berubah semakin khawatir. Dia memandang Lindong dengan ekspresi rumit. Jika Lindong kalah dalam babak ini, Asosiasi Seribu Emas akan kehilangan kolam kayangan dan... Bibir Lindong mengatup rapat sambil menatap pemuda berbaju abu-abu tanpa berkedip, kemudian menjawab. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Kekuatan anak itu harusnya tidak terlalu beda jauh dengan Song King. Kau pasti bisa menang mudah kalau memakai kekuatan yang kau gunakan untuk mengalahkan Song King. Ujar Xia Zilan dengan suara pelan. Mungkin. Lindong mengiyakan, tidak mau berkomentar lebih banyak. Dia punya prasangka jika orang yang tampak biasa-biasa itu tidak sesederhana penampilannya. Nak, kelihatannya hasil duel kolam kayangan ini bergantung padamu. Kata Xia Wancin seraya tersenyum tipis pada Lindong. Presiden Xia, saya yang muda ini akan berusaha sebaik mungkin. Lindong menangkupkan tangannya hormat. Tanpa menunggu lama, pemuda itu pun melangkah ke dalam arena. Xuan Su, orang yang kau rekrut ini, apa bisa diandalkan? Xia Wancin mengernyitkan alis sembari melihat punggung Lindong. Dia bertanya dengan suara pelan. Kau pasti sudah paham betapa pentingnya kolam kayangan dan... Kalau Asosiasi Seribu Emas bisa mendapatkan kolam kayangan dan Zilan bisa naik ke tingkat Yuan dan dalam 2 tahun. Apalagi energi yang tersisa masih bisa digunakan untuk beberapa praktisi Yuan dan... Dengan demikian, kekuatan Asosiasi Seribu Emas akan meledak. Kalau dibandingkan dengan Song King, dia lebih bisa diandalkan. Xuan Su tersenyum acuh, jawabannya sangat ambigu. Karena hasilnya belum bisa ditentukan, tidak bijak baginya jika membuat pernyataan pasti. Semoga saja, Xia Wancin memahami temperamen adik iparnya dan hanya bisa mengangguk pasrah. Lagi pula, di titik ini, apakah dia masih bisa menemukan pengganti di menit-menit akhir? Saat Lindong berjalan ke dalam arena, banyak pasang mata dari komplotan serigala darah terarah padanya. Tapi semua tatap mata itu terlihat bingung. Itu karena mereka tidak mengenali wajah asing tersebut. Kurasa anggota terakhir harusnya Song King dari keluarga Song, kan? Sejak kapan diganti dengan orang ini? Pria tua kurus di samping Yue San berkomentar pelan. Tak masalah. Yue San menggeleng. Pria itu menatap pada pemuda berbaju abu-abu yang masih diam. Jiang Li, giliranmu. Baik. Lelaki yang dipanggil Jiang Li menampakkan ekspresi tenang, lalu mengangguk dan berujar. Ingat perjanjian kita. Hahaha, jangan khawatir. Kalau komplotanku bisa mendapatkan kolam kayangan dan imbalan yang kujanjikan padamu pasti besar. Balas Yue San yang tersenyum. Mendengarnya, Jiang Li pun tersenyum dan melangkah masuk ke dalam arena dengan langkah stabil. Dia berhenti di depan Lindong dan menunduk, merapikan lengan bajunya dan berujar dingin. Aku tidak pernah melakukan latihan persahabatan. Aku tidak akan segan dalam pertarungan ini. Kalau kau tidak siap, lebih baik mundur. Terima kasih atas peringatannya. Lindong tersenyum, menangkupkan tangannya tapi tidak mundur. Dia mengulurkan tangan. Silahkan. Jiang Li mendongak dan menatap Lindong. Di wajahnya terdapat ekspresi aneh, kemudian menghela napas pelan dan membalas uluran tangan Lindong dengan tangannya yang kurus. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau tidak memberi ampun. Saat Lindong akan membalas, pupil mata Jiang Li mengecil. Di depan matanya terdapat jari-jari yang menembus udara seperti pisau dan mengarah ke leher Lindong. Sebuah Yuan power yang sangat kuat dan padat melanda di sekitar jari-jari kurus. Angin topan kecil berkumpul di ujung jarinya dengan cepat. Kekuatan satu jari saja bisa menembus baja. Teknik jari yang kuat sekali. Para penonton di luar arena terkesima dengan serangan Jiang Li. Ekspresi Lindong berubah serius menghadapi serangan Jiang Li. Matanya terfokus pada serangan jari tersebut, hingga Jiang Li berada beberapa meter darinya, kemudian menerjang seperti macan tutul yang melihat mangsa. Telapak Lindong diselimuti oleh Yuan Power, lalu melewati jari Jiang Li dengan jarak setipis rambut. Telapak tangannya dipukulkan ke bawah, memukul keras punggung tangan Jiang Li.
Penggunaan energi yang baik bisa menghentikan serangan Jiang Li secara langsung. Berkat kekuatan mental energi, Lindong bisa melihat serangannya secara mendetail. Sehingga dia bisa memahami gerakan teknik jari Jiang Li. Itulah mengapa dia bisa menangkis serangan lawan di saat-saat kritis dengan mudah. Namun Jiang Li jelas bukan orang biasa. Saat serangannya dihentikan, dia tidak mundur maupun maju. 10 jarinya menari di udara, kemudian serangan kuat menuju tubuh Lindong seperti hujan lebat, berniat untuk melukai. Papa. Ketika serangan Jiang Li tiba-tiba meningkat, Lindong lagi-lagi tidak mundur. Dia menggunakan jurus pukulan, lantas gema nyaring pun terdengar. Penguasaan Lindong akan penetrating fist telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Saat dia menggunakannya, terbentuk rangkaian pukulan yang sangat keras. Meski pukulannya terlihat biasa dan tidak istimewa, pukulan itu dilakukan dengan anggun. Keanggunan itu memunculkan tatapan kagum pada Xie Wanqin dan yang lain. Walaupun penetrating fist hanyalah ilmu bela diri level 1, hanya ada sedikit orang yang bisa menguasainya sampai ke tingkat itu. Segerombolan bayangan pukulan tampak memenuhi langit seperti tembok baja. Tidak peduli seberapa baik teknik jari Jiang Li, yang penuh tipu daya dan menyerang dari sudut-sudut mematikan, dia tetap tidak bisa unggul. Ayah, bukankah Jiang Li tampak tidak unggul? Alis Yue Feng mengernyit sembari memperhatikan jalannya pertarungan. Dia tidak paham mengapa Yue San sangat membanggakan orang itu. Lihat saja, Yue San terkekeh. Dia tampak tidak khawatir. Kelihatannya dia memiliki rasa percaya diri yang besar jika Jiang Li bisa menang. Swoosh! Serangan jari angin yang mematikan itu mencakar tinju Lindong bersamaan dengan suara lengking yang memekakkan telinga. Walaupun terlihat bekas darah yang tipis, luka itu adalah luka ringan. Setelah jari Jiang Li mencakarnya, tinju Lindong pun mendarat di dadanya. Biarpun pukulannya jadi tidak terlalu keras karena tameng Yuan Power yang melindungi Jiang Li, pemuda itu tetap terpaksa mundur setengah langkah. Bang! Jiang Li segera menyeimbangkan tubuhnya setelah tersentak setengah langkah ke belakang. Pemuda itu menatap pada Lindong sambil menjilat bibir, lantas kilat haus darah terpancar di matanya. Sebuah gelombang Yuan Power kuat, dan tampak telah ditekan dalam waktu lama, meledak dari dalam tubuh Jiang Li nyaris saat itu juga. Gelombang Yuan Power dan auranya tidak kalah kuat dengan milik Yue Feng dan Xia Zilan. Heavenly Yuan tingkat akhir. Melihat kekuatan Jiang Li, ekspresi orang-orang di kubu Asosiasi Seribu Emas berubah karena syok. Dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya? Alis Xie Wanqin menyatu. Tampaknya skenario terburuk benar-benar terjadi. Kelihatannya kali ini komplotan serigala darah berhasil menemukan seorang ahli muda. Berkat perkembangan tak terduga itu, Xia Zilan dan yang lain berdiri sambil mengeratkan tinju. Hati mereka menciut. Heavenly Yuan tingkat akhir. Ekspresi Lindong sedikit berubah. Tapi dia tidak terlalu terkejut. Pemuda itu langsung mengambil beberapa langkah maju. 2 jarinya sedikit membengkok, lantas Yuan Power yang kuat memadat dengan cepat dan mengambil wujud. Dalam sekejap mata, Lindong menusukkan jarinya yang seperti bilah pedang ke arah Jiang Li yang kekuatannya bertambah semakin besar. Bang! Jiang Li hanya terkekeh menghadapi serangan Lindong. Pemuda itu tidak berniat mundur, alih-alih jarinya yang panjang justru ditusukkan ke jari Lindong yang sedang menyerang. Saat keempat jari itu bertemu, gelombang Yuan Power yang kuat meledak nyaris saat itu juga. Nguung! Di saat bersamaan, ketika Jiang Li bermaksud menambah kekuatan untuk mematahkan jari Lindong, tiba-tiba dia melihat mata Lindong membentuk gelombang tak berwujud yang melesat ke arahnya dengan cepat. Mental energi! Jiang Li membatu saat merasakan gelombang mental energi yang mengarah padanya. Dia segera menggunakan Yuan Power untuk membentuk tameng. Nguung! Biarpun dia berhasil bertahan tepat waktu, Jiang Li telah meremehkan kekuatan mental energi Lindong. Mental energi bagai jarum itu merobek paksa tameng Yuan Power Jiang Li saat bersentuhan. Walaupun getarannya telah dikurangi beberapa kali, gelombang mental energi yang tersisa masih bisa mencapai kepala Jiang Li. Rasa sakit yang luar biasa pun muncul di kepalanya. Kuat sekali mental energinya. Jiang Li terkejut dan marah merasakan sakit di kepalanya. Akhirnya dia paham, jika bukan hanya dirinya yang menyembunyikan kekuatan. Orang tak dikenal itu pun sedang menahan diri. Bang!
Kekuatan tambahan yang akan dikeluarkannya menghilang saat kepala Jiang Li terasa sakit. Berikutnya, serangan jari Lindong memanfaatkan kesempatan tersebut. Lindong menusukkan jari, lantas kekuatannya meledak. Kekuatan itu tersalur keras melalui jari Jiang Li. Krak! Kekuatan luar biasa tersebut seperti ombak. Jari Jiang Li sampai membengkok patah. Jelas jika tulang jarinya patah setelah tabrakan barusan. Apalagi, dampak kuat tersebut juga mementalkan tubuh Jiang Li hingga menghantam keras batu besar. Karena hantamannya begitu keras, batu besar itu sampai retak. Menang! Melihat situasi dramatis yang berbalik, teriakan kemenangan meledak di kubu Asosiasi Seribu Emas. Bahkan Xia Zilan pun, seperti yang lain, memasang ekspresi senang di wajah cantiknya. Belum selesai. Xia Wanqin menggeleng sambil bicara pada orang-orang yang sedang merayakan. Mendengarnya, Xia Zilan dan yang lain membatu. Dalam sekejap, mereka melihat ke arah Jiang Li yang sedikit babak belur, dan melihat pemuda itu berdiri. Sementara itu, kabut darah keluar dari pori-porinya. Kabut itu mengeluarkan bau darah yang tajam. Jiang Li berdiri perlahan. Dia menatap Lindong yang mengernyit dengan tatapan ganas. Pemuda itu pun bicara dengan suara serak. Hebat juga kau sampai bisa memaksaku sampai sejauh ini. Tapi sekarang sudah waktunya untuk menyelesaikan pertarungan.